Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan kembali, saya Salsabila Diva Ramadhani dari Wirasatya 2023. Pada kesempatan kali ini, saya selaku tentor mata kuliah Mekanika Tanah 1. Di video ini saya akan membahas mengenai tentang kunci jawaban dan pembahasan soal UAS tahun 2024. Nah, pada soal UAS ini terdiri dari 2 soal, di mana bobotnya masing-masing sebesar 50%. Untuk jenis ujiannya sendiri yaitu tutup buku dalam waktu 90 menit. Mungkin bisa lanjut ke pembahasan soalnya. Untuk yang soal pertama, diketahui koefisien permeabilitas K sama dengan 4,5 kalikan 10 pangkat min 6 meter per sekon. Dengan tinggi muka air atau H adalah 5 meter dan kedalaman lapisan tanah atau D adalah 25 meter. Untuk gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan yang pertama yaitu hitung tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik K. Jadi titik K ini ada di sini. Nah, yang kedua yaitu hitung debit perbesaran yang terjadi, dan yang ketiga yaitu hitung tekanan uplift pada titik E dan titik Z. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, untuk soal nomor 1 ini tadi diketahui K-nya 4,5 kalikan 10 pangkat min 6 meter per detik. Untuk hanya sendiri itu yang ini dari permukaan tanah ini sampai ke atas ini 5 meter, dan D-nya sendiri kedalaman tanahnya yaitu 25 meter. Untuk NF-nya sendiri yaitu sebanyak 4. NF itu kalau dari gambar ini adalah banyaknya flow channel-nya. Jadi di sini kan ada satu bagian, ada lapisan 1, ada lapisan 2, lapisan 3, dan lapisan 4. Jadi di soal ini ada NF-nya berjumlah 4. Untuk ND-nya sendiri itu ada 9. Jadi dibagi setiap arsiran ini. Jadi yang ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti itu. Untuk gambar W-nya sendiri bisa 9,81 kalikan KN per meter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik, tapi saya menggunakan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, eh, kita mengasumsikan untuk data-data yang tidak ada di soal. Nah, pada di soal ini kan tidak diketahui ketinggian HEK-nya berapa. Nah, karena HEK-nya tidak diketahui berapa, kita asumsikan nilainya HEK ini setengah dari nilainya D. Sedangkan untuk nilai HA atau ketinggian beton ini dari permukaan tanah hingga titik E ini yaitu sepanjang 2 meter, sedalam 2 meter. Jadi HEK-nya tadi kan setengah D, jadi setengah kalikan 2, jadi 12,5. Maka nilai HA besar yaitu uh, jarak dari titik K ke permukaan tanah yaitu sebesar D dikurangin HEK atau 25 dikurangi 12,5 yaitu sebesar 12,5 meter. Nah, kita kembali lagi tadi ditanya hitung tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik K. Nah, yang pertama-tama kita mencari kehilangan tinggi energi antara dua garis ekipotensial. Di rumus pada PPT materi yang diberikan Bu Cita itu kan rumusnya delta H sama dengan H per ND, di mana hanya tadi itu ketinggian dari permukaan tanah ke permukaan air ini, kemudian uh, per ND, ND-nya sendiri tadi ini jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bisa ketahui bahwa 5 dibagi 9 itu hasilnya 0,556 meter. Jadi kita tahu nilainya kehilangan tinggi energinya antara dua garis ekipotensial. Kemudian kita lanjut ke tekanan air pori di titik K. Nah, untuk rumusnya yaitu ada sigma U, yaitu H plus HA min N kalikan delta H kalikan gamma W. Nah, ini dimasukkan tadi H-nya itu 5, HA-nya itu 12,5, N-nya itu 2, terus delta H-nya itu 0,556 kalikan 1000. Hasilnya sekian, 16.388 kg per meter kuadrat. Nah, untuk dari besar nilainya ini, kita
dapat digunakan untuk mencari tinggi air, yaitu rumusnya sigma U dibagi gamma W. Tadi kan gamma W kita menggunakan asumsi 1000 kg per meter kubik. Jadi tadi 16.000 dikali 88 dibagi 1000, yaitu hasilnya 16,388 meter. Atau bisa dibulatkan menjadi 16,4 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik K, yaitu sebesar 16,4 meter. Seperti itu. Jadi ini nanti naik ke sini 16,4 meter titik K-nya. Kemudian untuk hitung debit rembesan yang terjadi, karena bentuknya bujur sangkar, sehingga flow channel-nya dianggap sama, maka dapat menggunakan rumus berikut. Untuk Q-nya yaitu sama dengan K kalikan H kalikan NF per ND. Dimana tadi K-nya sudah diketahui 4,5 kalikan 10 pangkat 6, dikalikan 5, dikalikan 4 per 9. Hasilnya jika dikalkulatorkan yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat 5 meter kubik per detik. Kemudian kita lanjut ke hitung tekanan uplift pada titik E dan Z. Tadi sama, yang pertama kita mencari kehilangan tinggi inersi dulu. Tadi sudah diketahui hasilnya yaitu 0,556 meter. Kemudian kita cari tekanan uplift pada titik E. Nah, hanya kan tadi ini 5. Nah, sedangkan HA-nya itu ada 2. Ini HA yang kecil ini, 2 ini. Jadi, H-nya ini 5. Kemudian ditambah HA kecil ini jadi 2. Jadi ini 7. Nah, kan tadi ini di sini rumusnya kan dikurangin N kalikan delta H. Delta H-nya 0,556. Nah, sedangkan N-nya ini didapat dari mana? Kok ini kok pada titik E kok nilainya 2, sedangkan titik Z itu nilainya 8. Itu didapat dari sini, di pada gambar ini. Nah, titik E ini kan ada di sini. Aku gambar. Nah, ini kan titik E-nya ada di sini ya. Titik E ada di sini, sedangkan titik Z itu kan ada di sini. Nah, gitu. Nah, kan tadi setelah digambar ini kan kita tahu ini ruas 1, ini ruas 2, ini ruas 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada titik E ini tuh termasuk ke dalam ruas 2. Jadi N-nya ini kita pakai nilai 2. 2 ini. Karena ini kan termasuk ke bagian sini ya. Terus untuk Z-nya sendiri, ini kita N-nya pakai 8 karena letak titik Z-nya ini ada di ruas 8. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini. 5 ditambah 2 dikurangi 2 dikalikan 0,556 kalikan 1000 hasilnya sekian. 5.885 kg per meter kuadrat. Terus kalau mau dijadikan kilonewton berarti dibagi 100. Jadi 58,88 kilonewton per meter kuadrat. Sama juga seperti uplift pada titik Z. Tadi sama aja kalau di E tadi kan 2 ya. Kalau yang di Z itu 8. Jadi sesuai di gambar ini. E itu di bagian 2, Z-nya di bagian 8. Itu. Mungkin untuk nomor 1 cukup sekian pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini dengan nilai GS-nya 2,68 dan gamma R-nya tadi 62,4 LB per FT pangkat 3. Nah, jadi gamma R itu kan satuannya ada macam-macam ya. Kalau 1000 itu berarti satuannya kilogram per meter kubik, tapi kalau LB per FT pangkat 3 itu nilainya 62,4. Nah, dari hasil percobaan laboratorium standar Proctor diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, karena ini ada nilai X dan Y, di mana X-nya itu kan sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Nah, ini tentukan, gambarkan grafik Proctor dan tentukan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum. Dan yang kedua yaitu hitung dan gambarkan zero air void atau ZAV pada kondisi saturasi 80% dan 100%. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Tadi GC sudah diketahui 2,68, gamma R-nya 62,4, terus kita bikin tabelnya seperti ini. Tadi di mana X itu 2 digit terakhir, sedangkan Y-nya itu digit terakhir. Nih. Nah, ini. Jadi X-nya sesuai dengan yang telah ditentukan. Karena NIM saya 0,24, jadi kita asumsikan X-nya 2 dan Y-nya 4. Kita masukkan ke perhitungan. Nah, untuk mencari gamma D-nya sendiri itu rumusnya itu gamma B
dibagi 1 plus W, di mana gamma B-nya kan dari nilai ini gamma B, ini gamma B ini, dibagi 1 plus W. Nah, W-nya itu didapat dari water content ini. Jadi untuk yang nomor 1, gamma D-nya itu didapat dari 118 dibagi 118,4 dibagi 1 ditambah 12,2%. Atau 118,4 dibagi 1 plus 0,122. Jadi hasilnya 105,526. Begitu pula juga untuk gamma D nomor 2-nya juga sama. Jadi 122,4. Jadi nilai yang ini dibagi dengan 1 ditambah 14,2%. Hasilnya 107,180. Nah, semakin bertambahnya water content, itu nilai gamma D-nya juga akan semakin besar. Apabila gamma B-nya juga besar. Tuh. Terus, untuk yang poin A, gambarkan grafik faktor dan tentukan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum. Oke, tadi kan kita sudah menghitung nilai gamma D-nya satu-satu, dan kita juga udah tahu water content-nya. Jadi besok kalian waktu UAS itu kan menggambarnya manual. Jadi intinya untuk yang absis X ini dimasukkan rumus yang water content yang ini. Sedangkan untuk absis Y-nya atau yang vertikalnya yaitu menggunakan data-data dari gamma D, angka dari ini. Jadi yang dipakai yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, kita plotting aja. Pasti hasilnya seperti ini, kayak gunung. Jadi kayak ada momen di mana water content itu mengalami kadar air optimum sehingga memiliki gamma D yang maksimum. Jadi kan dari grafik ini kita tahu bahwa kita dapat gamma D maksimum pada 110,5 lb per ft pangkat 3 dengan W optimumnya yaitu sebesar 16,2%. Terus kemudian yang kedua yaitu hitung dan gambarkan zero air void ZAV saat kondisi saturasi 80% dan 100%. Nah, untuk ZAV kondisi saturasi 80% sendiri itu apa sih? Jadi ZAV 80% itu berarti tanah itu memiliki derajat kejenuhan atau SR sebesar 80%, di mana artinya itu 80% rongga terisi air dan 20% masih berisi udara. Jadi kayak ibaratnya kayak pasir atau tanah itu diberi air basah, tapi bukan sepenuhnya benar-benar yang jenuh gitu. Jadi masih ada ruang udara di dalam tumpukan tanah atau pasir itu. Nah, tadi kan karena SR-nya 80% atau 0,8. Jadi 80% sama dengan 0,8. Gas-nya tadi sudah diketahui 2,68 dan gamma B-nya tadi sudah diketahui 62,4 lb per ft pangkat 3. Nah, untuk rumus gamma ZAV1-nya sendiri itu yaitu sesuai dengan materi yang telah diberikan dosen, yaitu 3 GS dikalikan gamma W dibagi 1 ditambah GS kalikan W per SR. Jadi seperti ini, tinggal dimasukkan saja GS-nya 2,68, gamma W-nya 62,4, terus 1 ditambah tadi 2,68 dikalikan 12,2 dibagi 0,8, hasilnya sekian. Jadi untuk pembedanya ZAV1, ZAV2, ZAV3, 4, 5, 6. Itu bedanya di nilai W. Tadi W-nya kan sesuai dengan water content-nya masing-masing ya. Ada 12,2, ada 14,2, 16,2, 18,4, 20,4, dan 22,4. Itu yang membedakan. Untuk kayak angka-angka lain seperti GS, gamma, W, GS, SR, dan 1 itu kayak sama terus. Tuh. Jadi kayak semakin bertambahnya kadar air, jadi nilai gamma ZAV-nya itu semakin kecil. Jadi dapat dibandingkan seperti ini. Jadi ini 12,2% itu nilai 119. Sedangkan semakin ke kanan, jika kadar airnya semakin banyak, yaitu 22,4, maka nilai gamma ZAV-nya semakin kecil, yaitu 95,54%. Kemudian kita masuk ke untuk nilai ZAV kondisi 100% saturasinya. Nah, artinya tanah itu dalam kondisi jenuh sempurna atau SR sama dengan 100%, di mana semua rongga itu terisi air tanpa udara.
SR sama dengan 100% atau SR sama dengan 1. Tadi GS-nya sama aja, gamma W juga sama 62,4. Nah, ini yang membedakan ini cuman di SR-nya. Tadi di sini kan 0,8 ya angka-angkanya. Nah, di sini pakai 1 dibagi 1 bagi 1 bagi 1 itu semua. Ini nilainya sekian. Nah, kita bandingkan juga sama seperti tadi, semakin tinggi atau semakin besar kadar airnya, maka nilai gamma ZAV-nya yaitu juga semakin mengecil, jadi berbanding terbalik. Nah, kemudian terakhir yaitu ada grafik zero air void-nya. Seperti ini. Yang biru ini kan tadi yang itu plottingan dari perbandingan gamma D dengan water content. Yang ini untuk mencari kadar air optimum dan volume kering maksimum. Nah, untuk ZAV 80% sendiri yaitu dilambangkan pada garis oranye, dengan ZAV 100 yaitu dilambangkan pada garis hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa graf ZAV-nya yang saturasi 100% itu nilai volume kering atau gamma D-nya itu jauh lebih besar atau lebih berat gitu dibandingkan dengan ZAV 80%. Seperti itu. Mungkin dari pembahasan soal UAS cukup sekian. Intinya dipelajari semua materi-materi yang diberikan oleh dosen dan latihan soal itu benar-benar dipelajari karena apa yang diberikan dari soal itu biasanya keluar di materi ujian. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat, semoga bisa lancar mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.